Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah permisa, selamat malam. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang belum dapat judul, saya doakan dapat judul. Semoga yang rezekinya tersumbat, semoga dapat rezeki yang lancar, dan semoga yang sakit bisa sembuh. Baiklah, kami kembali ke channel di bawah ini, Kisah Misteri Malam atau KMM. Nah, ini. Kali ini kami akan menceritakan sebuah kisah misteri. Kisah horor seorang penyiar radio yang ditelepon oleh wanita yang sudah meninggal, pemirsa. Ini sempat menjadi viral, pemirsa ya. Karena ini memang nyata adanya, sehingga sampai membuat penyiar radio ini terkejut bukan kepala. Nah, baiklah, kita mulai ceritanya dari salah satu penyiar radio yang biasa menyiarkan berbagai informasi, pemirsa. Informasi umum di dalam studio hingga pada malam hari. Jadi dia itu siaran mulai pagi, terus istirahat, siang istirahat, sore kadang malam. Nah, jadi ada dua penyiar. Nah, dia pas saat itu dia kebagian yang malam, pemirsa. Nah, suatu ketika kita sebut namanya Mas Visa. Ini nama samaran, pemirsa. Nama dan tempat pastinya kita rahasiakan karena itu menyangkut privasi seorang dan tempatnya. Kita sebut namanya Mas Visa, ini nama samaran. Salah satu penyiar yang memang sudah sering menyiarkan dari dalam studionya, melakukan pekerjaannya rutin, pemirsa, sebagai penyiar radio. Nah, berawal dari media sosial yang digegerkan dengan video seorang penyiar radio yang ada di negara tetangga. Itu penyiar ini tiba-tiba mendapatkan telepon dari seorang wanita. Ini biasanya kalau di studio, di tempat siaran radio kalau seperti ini, biasanya itu momen atau sesi menerima telepon, pemirsa. Saya juga pernah mendengarkan beberapa radio itu kalau saat menerima telepon itu di saat dia sedang melakukan sesi menerima telepon ya. Ya bisa jadi semacam request atau gimana itu. Nah, ini terjadi di salah satu penyiar radio di negara tetangga, pemirsa, bukan di negara kita ya. Negaranya tidak saya sebutkan, nanti itu menyangkut privasi juga ya. Nah, kemudian wanita tersebut tiba-tiba menceritakan dirinya, menceritakan keadaannya itu sambil menangis, pemirsa. Nah, otomatis kalau kita mendapat telepon yang secara tiba-tiba pada malam hari dalam keadaan sepi, terus yang menelpon ini wanita yang sedang sedih menangis, kita otomatis bertanya, ada apa ya? Kenapa ini wanita ini tiba-tiba bersedih menangis, pemirsa? Nah, akhirnya penyiar radio ini mendengarkan, namanya penyiar, pemirsa, dia menghargai penelpon, menghargai penelpon si wanita ini, dia mendengarkan. Nah, kemudian setelah panjang lebar wanita ini menelpon, dia mengaku sebelum kejadian yang dialami itu dia itu mendengarkan nasihat orang tuanya, pemirsa. Jadi wanita ini menceritakan suatu kejadian yang sebelum dia mengalami sesuatu yang tidak diinginkan itu kepada penyiar ini. Dia menceritakan, jadi gini ceritanya. Sebelumnya wanita ini mau keluar rumah sama teman-temannya. Kemudian orang tuanya ini sebenarnya sudah melarang, sebaiknya kamu jangan keluar nak, gitu. Jadi orang tuanya ini seorang ibunya ini melarang, sebaiknya kamu jangan keluar.
Nah, biasanya anak muda itu kan kayak gitu ya, dilarang orang tua dia malah keluar, dinasihati orang tua dia malah melawan. Nah, itu cerita umumnya seperti itu pemirsa. Nah, jadi wanita ini menyampaikan ke penyiar ini, dia nggak peduli dengan nasihat orang tuanya pemirsa, nggak peduli dengan nasihat orang tuanya. Ya, atau itu dia alasan keluar itu sama orang tuanya itu, dia tuh mau beli hadiah tas untuk ibunya. Jadi dia itu mau beli tas untuk ibunya. Seperti itu pemirsa penjelasan si wanita ini waktu menyampaikan ceritanya ke penyiar radio ini. Nah, kemudian kan sudah dilarang tadi sama ibunya, dan wanita ini pun diam-diam dia keluar rumah tanpa berpamitan kepada ibunya, secara diam-diam. Ya, namanya anak muda ya pemirsa. Kemudian hal itu dilakukannya karena ingin memberikan kejutan untuk sang ibu. Nah, sebenarnya niatnya ini baik pemirsa. Sebenarnya niatnya si anak ini baik untuk memberi kejutan kepada sang ibu pemirsa. Nah, tapi tadi kan ibunya sudah bilang sebaiknya kamu jangan keluar. Mungkin naluri seorang ibu pemirsa ya, itu ibu itu kan nalurinya kan tajam pemirsa ya, tajam, karena seorang ibu ya yang melahirkan kita ya. Nah, saya cerita wanita ini kepada penyiar radio, saya ingin memberikan kejutan ke ibu, tapi saya nggak mau bilang di keluar rumah karena pengen beli hadiah buat ibunya. Nah, tutur wanita ini kepada penyiar radio ini seperti itu pemirsa. Nah, akhirnya wanita ini keluar tanpa sepengetahuan ibunya, tanpa sepengetahuan orang tuanya. Dia sampai keliling kota untuk mencari hadiah tas untuk mamanya, untuk ibunya pemirsa. Dia keliling mencari tas yang sekiranya dia suka, cocok untuk ibunya, sampai keliling kota. Nah, saat itu kondisinya memang sedang hari raya, jadi suasana hari raya lebaran ya. Ya, dimana tas yang ia ingin beli itu stoknya kosong. Ya maklum pemirsa ya, karena kalau lebaran itu kan barang itu kan cepat laku ya, barang yang biasa atau bermerek itu cepat laku. Nah, kebetulan yang dia cari ini, yang cocok ini, dia tuh kok nggak ada. Nah, kemungkinannya kosong gitu, barangnya habis ya. Nah, setelah berkeliling seharian, namanya cewek ya, kalau keliling beli tas gitu kan suka ya, apalagi ya kalau sekarang sebutannya shopping gitu ya, pasti seneng cewek kalau seperti itu ya. Nah, setelah berkeliling seharian, dia baru bisa pulang membawa hadiah tas untuk mamanya saat malam hari. Jadi berangkatnya itu pagi ya, kurang lebih jam 9 jam 10-an gitu ya pagi. Sampai malam dia baru dapat tasnya. Dia pulang, dia merasa badannya kecapean karena keliling tadi. Kalau orang bilang capek, dia kesel ya, keliling tadi. Nah, ketika pulang ke rumah, jalan yang dilalui di pandangan matanya itu lurus, namun aslinya tidak begitu. Jadi waktu dia pulang pemirsa, waktu dia pulang naik kendaraannya, naik mobil, itu yang dia lihat itu jalannya itu lurus. Nah, padahal dia sempat ingat di jalan itu tuh harusnya jalannya belok gitu ya. Nah, akhirnya namun aslinya itu tidak begitu. Jadi pandangannya itu jalan itu lurus, padahal aslinya dia tuh jalannya yang sebenarnya itu jalannya itu tidak lurus, belok. Nah, akhirnya setelah dia lurus itu ternyata dia kecelakaan pemirsa, karena tidak sesuai aslinya. Padahal dia sempat merasa jalan ini kan harusnya belok, tapi kok lurus ya. Namun dia tetap aja mengikuti pandangannya. Nah, setelah dia lurus ternyata dia kecelakaan pemirsa. Dia tuh yakin kalau jalan itu sebenarnya itu tidak lurus, tapi yang dia lihat itu lurus. Nah, ini kan semacam gangguan pandangan gaib pemirsa.
jadi gangguan gaib ini semacam gitu ya. Nah, akhirnya harusnya jalan yang di situ yang dia ngerasa itu harusnya dia itu belok ke kanan. Dia itu sempat kerasa jalan ini kan harusnya belok ke kanan, gitu. Nah, tapi dia tuh melihatnya lurus. Nah, akhirnya dia lurus mengalami kecelakaan, masuk jurang, pemirsa. Mobil itu sama adanya yang dibawa penumpang tadi masuk jurang. Bayangkan mobil dengan penumpangnya jalan yang lumayan agak kencang masuk jurang, seperti dibanting itu, pemirsa ya. Nah, saat ingin menyelamatkan diri dari mobilnya yang sudah terbakar di jurang tadi, pintu mobilnya ini sulit dibuka, macet ya, namanya mobil kecelakaan mesti ada gangguan teknisnya ya, karena kecelakaan tadi ya. Nah, akhirnya mobilnya terbakar, jendela mobil pun hanya bisa dibuka setengah saja dan dia keluar itu tidak cukup. Di dalam itu dia masih memikirkan cara bagaimana bisa keluar dari mobil tersebut dan membawa di atas untuk mamanya tadi, pemirsa, untuk ibunya tadi ya. Nah, kemudian dia berusaha menyelamatkan tas yang dibeli untuk hadiah ibunya tadi, pemirsa. Gimana caranya dia menyelamatkan? Namun takdir berkata lain. Ya, namanya takdir, kita nggak bisa apa-apa ya, pemirsa ya. Wanita tersebut tewas mengenaskan dengan keadaan seperti itu. Jatuh dari jurang, mobilnya terbakar ya. Di dalam mobil itu, pemirsa. Di dalam mobil itu tadi, innalillahi, kasihan juga ya. Dia sambil menangis meminta penyiar radio yang diketahui bernama Mas Visa tadi, nama samaran tadi, untuk menyampaikan hadiah tas darinya untuk sang mama. Nah, ini kan aneh. Nah, ternyata pemirsa, penyiar radio ini sempat bertanya, loh kamu kok nitipkan ke aku, jangan aku gak kenal kamu. Itu ternyata wanita ini bilang bahwa kalau dia itu sudah meninggal, pemirsa. Nah, terkejut bukan kepalang si penyiar radio tadi ternyata ditelepon, dikasih curhatan, dikasih cerita sama wanita yang sudah meninggal karena kecelakaan tadi, pemirsa. Nah, ini yang membuat kejadian ini viral. Nah, akhirnya namanya orang terkejut aja, penyiar radio ini sempat terdiam. Nah, di saat terdiam ini, tapi dia masih mendengarkan cerita dari wanita yang kecelakaan tadi. Nah, wanita tadi masih menceritakan dan melanjutkan kisahnya. Saya ingin minta tolong sekali sama Mas Visa, penyiar radio tadi. Saya ingin memberikan tas ini kepada ibu saya, kata wanita yang sudah meninggal tadi. Ya, namanya penyiar tadi ya agak merinding ya, ketenggengan dia ya. Dia merinding tapi masih mendengarkan. Nah, penyiar radio tersebut bingung harus menanggapi seperti apa. Nah, di saat